teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bing Bob. Wow, menang, menang, menang. Menang. Luar biasa Inter sahabat Bob. Mencukur dan membantai Melon 5-1. Tapi tetap membumi sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, pasti happy banget ya sahabat Bob bagaimana melihat pertandingan Inter tadi malam ya jam 23.00, dan terima kasih buat sahabat Bob yang sudah menemani gua live reaction. Dan begitu senangnya semua sahabat Bob. Pasti para sahabat Bob sudah merayakan, menikmati kemenangan Inter ya. Bagaimana benar-benar Inter bisa mendikte permainan Melon sahabat Bob. Jadi ini pekerjaan luar biasa Inzaghi dan timnya, mereka juga chemistry-nya satu sama lain juga semakin padu. Bahkan pemain-pemain cadangan pun memberikan kontribusi yang luar biasa sahabat Bob. Happy sahabat Bob, kita selalu mempunyai slogan menang, menang, menang. Dan kali ini benar-benar Inter membantai Melon. Dan ini adalah kemenangan yang kelima berturut-turut melawan Melon sahabat Bob ya. Selama ini mereka selalu mengejek kita, ya, baik fans-fansnya Melon, baik mereka gitu loh. Tapi Inter tetap membumi dan rendah hati, sahabat Bom. Dan semua dibuktikan di lapangan, ya. Bagaimana di bursa transfer Inter juga mengalahkan Melon waktu mendapatkan Pratesi, Thuram, dan sekarang di lapangan Inter juga membuktikan bahwa Inter luar biasa dan sangat kuat dan sangat kompetitif sahabat Bob. Jadi kalau kita melihat bagaimana ya Inter 7 tendangan yang ke gawang sahabat Bob, 5 menjadi gol. Melon hanya 1, walaupun mereka menguasai pertandingan 63%, tetapi Inter hanya 37%. Tetapi serangan-serangan Inter, momen-momen bagaimana mereka mencetak gol, bagaimana mereka serangan balik begitu cepatnya, luar biasa sahabat Bob. Jadi ini kita acungin jempol buat Inzaghi dan tim, dan sekali lagi selamat buat Inter yang sudah memenangkan derby. Artinya Milano biru sahabat Bob. Jadi kota Milan itu biru bukan merah sahabat Bob. Jadi kita sama-sama tahu ya. Nah sahabat Bob, sedikit kita berbicara bagaimana ya 37% tapi bisa mencetak 5 gol, tendangan ke gawang 7, 5 menjadi gol, Melon hanya 1 walaupun menguasai pertandingan. Inilah kehebatan Inzaghi. Corner Inter 5, Melon 0. Jadi ya ini sesuatu yang membanggakan buat kita, tapi ini pencapaian yang luar biasa, dan ini baru permulaan sahabat Bob. Inter mempertahankan rekor 4 kali pertandingan, 4 kali menang, walaupun kebobolan 1. Tapi ini adalah catatan yang penting buat kita, bahwa Inter kita benar-benar tidak membuat kita khawatir kayak musim lalu. Kalau udah Inter kebobolan, kita udah khawatir nanti akan dikejar lagi. Tetapi kita melihat bagaimana reaksi para pemain dan juga pemain-pemain yang datang dari bangku cadangan, sahabat Bob. Ya, kita lihat bagaimana sahabat Bob melihat bagaimana proses ya antara Dumfries dengan Marcus Thuram ya. Dumfries di awal-awal di Italia dulu bagaimana sering dikecengin sama si Theo, dan hari ini dia bisa melihat bagaimana dia yang mengacangin si Theo. Dan Marcus Thuram benar-benar benar-benar membuat Kwiatkowski tidak berdaya. Dari dialah asalnya gol pertama Mkhitaryan yang diberikan umpan oleh Di Marco ke Mkhitaryan. Itu gol yang luar biasa sahabat Bob. Dan tidak lama lagi ya Inter juga mencetak gol kedua, dan ini adalah umpan Dumfries ya, serangan balik juga, dan Marcus Thuram ada di kiri dan dia membuat gol yang sangat indah. Ini dari sudut yang sempit menurut gua ya, ini bisa gol nih, luar biasa sahabat Bob. Jadi di babak pertama Inter menutup 2-0 ya. Di babak kedua Inter terus menaikkan tempo, tapi akhirnya kebobolan umpan Giroud ya, umpan silang dia masuk dan diselesaikan oleh Leo dan menjadi 2-1. Tidak, ini kondisi udah hujan sahabat Bob, agak mengkhawatirkan juga.
tetapi Inter kembali menang, yaitu bagaimana antara serangan balik Inter ya, itu ada Fratesi, ada si Dumfries dan ada Darmian yang membawa bola dan langsung mengumpan ke si Toro, dan Toro melihat bagaimana si Mkhitaryan bebas dan Mkhitaryan mencetak gol lagi. Sahabat Bob bisa melihat ya gol-golnya para mereka ya, golnya Thuram, golnya si Mkhitaryan, ini luar biasa sahabat Bob. Jadi 3-1 Mkhitaryan mencetak 2 gol dan akhirnya ada pergantian pemain. Bahkan Arna Taufik menggantikan Thuram, Di Marco diganti Carlos Augusto ya, terus si Bastoni diganti Steven De Vrij ya, semua pemain-pemain baru masuk, Fratesi menggantikan Barella ya. Nah ini apa yang terjadi? Ternyata Inter akhirnya mendapatkan penalti setelah si Theo Songong menghajar kaki si Toro, dan akhirnya dengan dingin ya, ini tendangan penaltinya si Hakan dingin jeger. Dia akhirnya mencetak gol keempat, tapi Inter tidak puas dengan 4-1 sahabat Bob. Kenapa? Ini akselerasi Carlos Augusto, ya, Fratesi, Arna Taufik, juga si Mkhitaryan melihat celah yang bagus, dia umpan ke Fratesi, dan Fratesi mencetak gol di menit ke-90 plus 3, dan dia lihat gol-golnya bagaimana dia membuka baju dan dia begitu happy sahabat Bob. Ini luar biasa, selamat buat para pemain, dan ini telak ya sebenarnya untuk man of the match adalah Mkhitaryan mencetak 2 gol dan 1 assist ya sahabat Bob. Luar biasa, pemain-pemain Inter berkontribusi sangat luar biasa untuk pertandingan tadi pagi. Semoga ini berlanjut sahabat Bob. Nah, kita pengen tahu apa yang dikatakan pahlawan Inter ya, yang mencetak gol indah. Ini adalah Marcus Thuram. Saya sudah menunggu 2 tahun untuk bergabung dengan Inter. Kita tahu sahabat Bob, bagaimana sebenarnya 2 tahun yang lalu dia harusnya ke Inter karena cedera, dan Inter juga sudah sudah deal dengan Gladbach ya untuk membeli si Thuram 25 juta. Tapi dia cedera, tapi Inter terus menyatakan minatnya, dan dia sudah tahu bagaimana Inter menginginkan dia. Saya seharusnya tiba 2 tahun yang lalu. Ide itu melekat di kepala saya berusaha mendapatkan kembali kepercayaan Inter dan tidak pernah kehilangan minat terhadap saya. Saya ingin bergabung musim panas ini. Apakah dia mendengar kabar ayahnya, mantan legenda Parma, Juventus, Barcelona, Lilian Thuram? Striker mengatakan dia ada di stadion, tapi saya belum mendengar kabar darinya. Mengenai rekan timnya, Fratesi yang mencetak gol kelima, Thuram mengatakan dia mencetak 2 gol bersama tim nasional. Jadi saya mengatakan kepadanya, sekarang dia harus mencetak gol untuk Inter, dan sepertinya dia mendengarkanku. Luar biasa ya buat Thuram dan Fratesi. Terus juga si Thuram juga berkata bahwa San Siro sangat luar biasa. Lautaro Martinez adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Dan saya akan belajar banyak, dan setiap hari saya meningkatkan kemampuan saya, dan bagaimana dengan para pemain-pemain lainnya. Ini luar biasa, semoga Thuram bisa terus on fire, ya, dia bisa fokus ke Inter dan memberikan yang terbaik. Apalagi kita akan ketemu dengan Real Sociedad, ini kita tunggu aksi-aksi mereka, sahabat Bob. Terus juga kita berbicara sedikit tentang Mkhitaryan. Dia bilang, kami tunjukkan jeda internasional tidak berdampak kepada kami, dan kita bisa melihat itu, sahabat Bob. Walaupun kemarin para pemain Inter membela timnas mereka, tetapi tidak ada menunjukkan kekurangan mereka. Merasa bahwa Inter menunjukkan betapa bugarnya dan performa mereka dengan jeda internasional tidak berperan. Kami memulai pertandingan dengan serius, dan kami menunjukkan bahwa kami tidak terpengaruh oleh jeda internasional. Kami terus melaju dengan cara yang sama seperti saat kami memulai musim ya. Dia juga bilang dengan kemenangan 5-1 tentu saja mendapatkan tempat di starting 11 dengan penampilannya. Saya mencoba untuk belajar setiap hari, bekerja dengan baik dan melakukan yang terbaik. Di usia saya tidak mudah untuk berada di level itu, namun saya berusaha memberikan kontribusi kepada tim. Di babak pertama kami mencetak 2 gol, tapi juga menimbulkan beberapa masalah bagi kami. Di babak kedua kami bahkan tidak biarkan kesalahan seperti yang terjadi pada gawang mereka. Ini bagus ya sahabat Bob, Mkhitaryan ini benar-benar senjata rahasia. Dan satu lagi kemarin yang banyak, kenapa nggak Fratesi, kenapa Mkhitaryan, selalu ngomong begitu. Gue selalu bilang, apapun keputusan Inzaghi, dia lebih tahu daripada kita. Benar nggak? Setuju nggak sahabat Bob? Bagaimana komentar sahabat Bob? Ya,
Kalau gua apapun keputusan Inzaghi kita akan mendukung. Dia yang tahu bagaimana pemain berlatih, ya Pratesi juga bagus ya dan bahkan dia mencetak gol. Tetapi Inzaghi yang lebih tahu. Nah, dengan penggemar ini impian bintang kedua mungkin terjadi. Apapun ya, kami sangat senang kata Mkhitaryan mencetak gol pembuka. Hal penting bukanlah seberapa banyak saya mencetak gol, namun adalah untuk menang. Dan fans sudah mendukung kami dan kami layak untuk mendapatkan bintang kedua. Semoga aja sahabat Bob ya, Inter bisa mendapatkan bintang kedua musim ini. Terus apa yang Inzaghi bilang, awal musim yang ideal. Perjalanan masih panjang. Setuju, gua setuju. Jadi kita tetap membumi, rendah hati, tidak perlu sombong ya, tapi boleh kita merayakan sahabat Bob ya. Kita bisa menghajar melon dan membirukan kota Milan. Kami mencetak gol di momen yang tepat, kata si Inzaghi. Para pemain pengganti tampil sangat baik dan setelah kami kebobolan dengan skor 2-1. Selamat kepada teman-teman, kami sangat puas namun ini hanyalah permulaan. Kami tahu betapa seluruh keluarga Inter sangat peduli terhadap derby ini. Sekarang kami memiliki serangan pertandingan yang dimainkan berdekatan dan kami akan mempersiapkan diri. Mkhitaryan kita tahu siapa Miki dan kita tidak perlu repot-repot siapa dia gitu. Terus juga dia berbicara tentang Thuram, ya Thuram seperti yang dibilang dia udah diincar si Ausilio dan Morata selama 2 tahun dan akhirnya ini adalah penandatanganan yang luar biasa. Terus Marcus Thuram harus terus seperti ini kata Inzaghi ya. Semuanya merupakan gol bagus. Gol Marcus tercipta di saat kami membutuhkan. Sekarang dia harus seperti itu ya. Jadi kita berharap semoga Marcus Thuram, Pratesi, Carlos Augusto, Arna Taufik, dan pemain-pemain baru benar-benar memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Inter, sahabat Bob. Jadi happy sahabat Bob, bagaimanapun ini adalah hari Minggu yang menyenangkan buat kita. Kenapa? Inilah yang kita harapkan. Penampilan Inter, konsistensi, dan jangan sampai lengah ya, karena ini yang kita harapkan dari Inter. Nah ini sedikit dari Kondo ya, jurnalis Itali. Pioli terus kesulitan memahami permainan Inter. Derby datang terlalu cepat. Dia bilang gini ya, Inter melakukan pukulan keras di awal, kemudian melakukan lemparan ke dalam dan unggul 2-0. Sedikit Thuram mencetak gol luar biasa, di babak kedua Leo membuat kedudukan 2-1, tapi setelah itu aksi kolektif yang luar biasa untuk kemenangan 3-1 oleh Mkhitaryan. Pioli terus berjuang untuk memahami ada permainan individu dan tim Inter. Derby datang terlalu cepat. Milan terlihat sebagai tim baru yang menjadi lebih kuat. Jadi si Pioli udah 5 kali kalah dengan Inzaghi, ya kata Kondo ini dia tidak belajar. Benar juga gitu loh. Kok kalah mulu walaupun menguasai pertandingan, tetapi ya apa hasilnya tidak yang mereka harapkan. Tapi ada yang menarik sahabat Bob yang dibilang si Pioli gitu loh. Ya, jadi gini kata si Pioli gitu. Kekalahan derby Inter Milan tidak mengurangi kualitas dia bilang gitu. Pioli mengatakan pertandingan berjalan sesuai keinginan mereka. Oh, ternyata keinginan mereka memang pengen kalah. Ini yang dibilang Pioli. Maka menjadi sulit untuk mencoba mengendalikan kembali. Saya melakukan pergantian pemain dan kami langsung mendapatkan penalti. Itu Inter adalah tim kuat. Kami juga kuat, kata dia. Kami masih bersaing memperebutkan gelar Liga, posisi teratas di klasemen. Benar, ini masih permulaan, tapi hasil ini tidak mengurangi kualitas dan kedalaman skuad kami ya. Terus dia bilang tidak ada komentar kata dia. Jadi ya istilahnya Pioli memang akhirnya harus mengakui bahwa Inter lebih baik sahabat Bob ya. Ini kabar gembira buat kita ya sahabat Bob. Semoga Inter terus berlanjut seperti ini. Nah ini ternyata ini yang dibilang sama mantan kapten Lazio ya. Pandangan dia tentang si Inzaghi, si Lulik ya. Lulik mengatakan Stefano lebih seperti seorang ayah bagi kami. Simone seperti teman atau saudara. Simone selalu bersemangat, terutama di pertandingan seperti derby. Kita melihat bagaimana semangatnya si Simone Inzaghi, bagaimana dia berteriak-teriak, ini luar biasa. Kami selalu melihatnya mondar-mandir di pinggir lapangan, meneriaki instruksi bagaimana dia ingin kami bermain. Dia hidup di dunia sendiri, kata Lulik. Dia tidak bisa tetap tenang selama pertandingan. Bayangkan betapa besarnya pertandingan ini bagi orang seperti itu. Dia obsesif dalam pekerjaannya, kata Lulik. Itu adalah hasratnya Inzaghi. Rasa laparnya yang luar biasa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dia sangat dekat dengan stafnya dan dia percaya dengan keyakinan buta.
Dalam pertandingan ini mereka mempersiapkan segala hingga detail kecil. Mereka menghabiskan sepanjang malam menonton bersama-sama, mengulas pertandingan untuk mencoba mencari cara membuat perbedaan. Jadi kejawab ya, seperti apa Inzaghi ini luar biasa. Semoga terus Inter bisa mempertahankan dia. Nah, ini Zhang ternyata semalam tidak bisa menonton langsung, dia ada di Cina ya, dan di media sosial dia bilang memposting 2 hati di Instagram, satu biru dan satu hitam, dan tulisannya always, selalu dalam sebuah cerita. Kegembiraan yang tertahan namun tak terhindarkan setelah derby kelima dibawa pulang oleh Inzaghi, sahabat Bob ya. Terus juga sekarang Inter juga lagi mencoba mempercepat perpanjang kontraknya si Mkhitaryan dengan gacornya dia ya. Ini semoga dia bisa, karena dia berharap 2 musim lagi di Inter, sahabat Bob. Luar biasa ya. Nah, ini yang dibilang sama mantan timnas pelatih timnas Itali, Cesar Prandelli. Saya tidak ingat debutan dalam derby yang memberikan dampak seperti itu. Mungkin Sneijder mencetak gol 4-0 pada 2009, namun ia belum mencetak gol. Itu sangat menyedihkan. Namun selain kecepatan, ia juga memberikan kejernihan dan menemukannya. Setelah sekian lama berlari, ruang yang tepat, siapa yang mengingatkan saya? Saya tidak suka membandingkan karakteristik, tapi inilah prototipe klasik namun lengkap, modern striker kedua. Bervariasi, Anda bisa menemukan di kanan, di kiri, di tengah dengan kondisi fisik seperti sepanjang musim. Dia bisa menjadi kejutan tahun ini. Itulah untuk Marcus Thuram. Ini luar biasa, sahabat Bob. Apalagi kita sedikit lagi akan bermain di Liga Champions, jadi tetap rendah hati. Dan mari kita rayakan, sahabat Bob. Jadi jangan pernah anggap remeh ya. Kayak Melon, dia akhirnya selalu menganggap remeh, bla 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 bla. Nah, sekarang dia merasakan bagaimana dibantai, bagaimana diremukkan oleh Inter. Dan semoga selalu Inter merendah hati dan membumi dan tetap menjaga menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes!